Fatburn Extreme itu seperti apa gitu? olahraganya sama seperti freeletics juga, dalam artian basicnya adalah dari gerakan gimnastik dari dasar. badan kita sendiri. Jadi Iya. nggak pakai alat gitu Betul. ya, tapi badan kita sendiri. Yang semuanya. mempergunakan, kalau bahasa Inggrisnya adalah body weight training. Hai alumni Plade. Tadi udah beberapa kali ini kan gitu kan, gue lagi nge-host sama yang lain-lain. Ini baru pertama kali kita nge-host lagi, udah lama ya, setelah tahun loh. Bahagia banget deh ketemu lagi dengan partner sejati. Terus begitu tiba-tiba kita dipertemukan lagi dengan narasumber yang urusannya perbadanan ini. nggak gitu tahu kan. memang seharusnya di udah waktunya sekarang Betul, kali ya. 2023 itu solusinya harus begitulah ya. Oke. Jadi dari kemarin tuh memang dapatnya tuh urusannya soal body, Bo. Emang kayaknya itu alam dulu kan- semesta itu udah alam semesta itu sign gitu mengatur ya. gua untuk agak slim kali gitu kan. Oke, nih si narasumber kita hari ini dari alumni SMA 19, angkatannya sih angkatan gue nggak kali ya, 96 soalnya di bawah. Oh, bareng sama Black Oke. ya. Mangga silahkan diperkenalkan Bapak. Iya, dengan siapa? Akang siapa ini teh? Oke, hatur nuhun, Kangge Ulemanana, terima kasih atas undangannya ya. Baru pertama kali nih ya ikut podcast ya, Ya, gitu ya. podcast. Hatur nuhun udah diulem sama alumni ya. Dongeng alumni. Dongeng Di sini alumni. dongeng alumni. Dongeng judulnya. alumni dari teman-teman alumni BPI ya. Yes. Gitu. Perkenalkan, nama saya R. Taufik Abdurrahim Adiwilaga, SH kalau perlu ditambahin. Saya alumni dari SMA Negeri 19 Bandung, angkatan 96 gitu. Untuk profesi secara formal dan informal mungkin ya. Ya, Dua ya. nah itu dia. Formilnya saya adalah advokat, konsultan hukum berlisensi dengan kantor hukum Adiwilaga & Co. Tapi secara informalnya saya juga aktif sebagai instruktur olahraga, khususnya olahraganya FBX atau Fatburn Extreme dan Strong Nation. Nah, pertanyaan awal dulu ya. Yang mana yang lebih digeluti? Yang mana lebih digeluti dalam artian gelut? Pekerjaan. Karena recently gelut. Dalam pekerjaan saya dalam rentang waktu 4 tahun terakhir memilih fokus, bukan fokus ya, tapi porsinya lebih banyak dalam bidang olahraga. Karena ada tujuan atau enggak ada kebutuhan khusus dari fisik saya. Selama hampir dari tahun 2001 saya aktif dalam bidang yang berdasarkan latar belakang pendidikan. Sampai aktif tahun 2017 terakhir aktif di Jakarta. 2018 memutuskan untuk pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung untuk mengambil kegiatan sebenarnya waktu itu menyeimbangkan ya antara profesional dengan aktivitas fisik. Ya gitu ya. Kenapa? Karena sebelumnya kalau boleh jujur, pada saat kita melakukan aktivitas profesional itu dalam artian konsultan, mungkin saya kurang bisa memanage secara emosional ya, sehingga mungkin impactnya ada sedikit vibe negatif yang merusak badan saya secara fisik. Entah itu stres ya. gitu ya. Dan biasanya tuh sebelum tahun 2018 tuh saya bisa kurang lebih minimal 1 tahun masuk rumah sakit hanya untuk rest gitu ya. Serius itu? Ya. Dan itu keluhannya lebih ke GERD kayak gitu-gitu ya selalu ya biasanya. Kadang-kadang iya ya, tapi lebih seringnya itu tidak ada apa-apa gitu. Jadi itu karena benar-benar stres ya? ya jadi mungkin energi negatif Iya, yang iya, dihasilkan iya, iya, dari sebagai konsultan Iya. gitu ya. Iya. Karena sebagai konsultan itu istilahnya kan kita apa ya, problem solving untuk Iya, klien kita. Lebih tepatnya mungkin Masalah tampolong batur ya. orang nu kudu mikiran gitunya. Lebih Jadi tepatnya orang- tampolong mungkin ya. Benar. Gitu. Nah, Wadah runtah. ya kadang-kadang itu berpengaruh mungkin karena saya juga sangat-sangat deep ya dalam menghandle klien Iya. gitu ya. Seringkali terbawa ke kondisi fisik. Nah,
Kemudian saya memutuskan bahwa saya itu harus membalancing energi yang saya hasilkan dan saya terima gitu ya. Akhirnya saya mencoba kembali lagi ke Bandung untuk beraktivitas olahraga freeletic waktu itu ya. Bu Anti juga sempat saya ikut. Saya ikut ya dulu ya. Pada saat itu badan saya masih oke loh. Oh iya, freeletic itu kayak gimana sih? Freeletic itu pokoknya mah kesangannya Oh iya. Freeletic itu sebenarnya komunitas ya. Dia outdoor activity, outdoor street workout. Dulu sebelumnya tergabung dalam Indobarian. Kemudian Indobariannya sudah tidak beraktivitas lagi di Bandung, pindah ke Jakarta secara profesional. Akhirnya di Bandung terpecah beberapa komunitas, ada Bar Start juga yang di lapangan Supratman, kemudian ada Freeletic yang di Saparua. Kebetulan saya balik ke Bandung, saya mencari teman-teman dulu yang Freeletic, nah saya bergabung dengan Freeletic. Sempat diangkat sebagai coach sama teman-teman Freeletic komunitas Bandung. Tapi kemudian saya mencari yang benar-benar firm buat saya, dalam artian secara modul bisa saya lakukan sendiri tanpa ada tanpa harus bersama-sama maksudnya ya. Ramean lah gitu ya. Karena faktor usia juga waktu itu berpengaruh ya. Itu kan aktivitasnya dilakukan jam 7 malam ke atas gitu, dan saya ngukur diri lah ya, sekolot gitu ya. Jadi kalau terlalu sering kena angin malam juga saya ngerasa agak nggak nyaman juga ya buat badan, keringetan tapi malikan lah istilahnya gitu. Jadi malik tiis ya gitu. Sampai akhirnya saya dipertemukan oleh teman-teman juga dari Freeletic bahwa ini ada olahraga yang kira-kira modulnya mirip loh gitu ya. Terus akhirnya saya ketemu sama master trainernya. Oh, saya coba pelajari. Oh, ternyata modulnya kurang lebih sama dengan Freeletic, hanya saja mungkin yang berbeda ini durasinya. Nah, ini yang sangat berbeda gitu. Akhirnya saya bertemu master trainer dari Fat Burn Extreme. FBX itu adalah kesingkatan dari Fat Burn Extreme. Itu tuh kegiatannya ngapain? Fat Burn Extreme itu seperti apa gitu? Olahraganya sama seperti Freeletic juga, dalam artian basicnya adalah dari gerakan gimnastik dari dasar. Badan kita sendiri. Jadi nggak pakai alat gitu ya, tapi badan kita sendiri. Yang mempergunakan, kalau bahasa Inggrisnya adalah body weight training. Jadi mempergunakan berat badan sendiri sebagai beban. Jadi kalau misalnya push up Anda kuat 10 kali, berarti kapasitas badan Anda adalah bisa mengangkat badan 10 kali. Tapi kalau misalnya hanya 3 kali, ya berarti kapasitasnya segitu. Dalam artian apakah itu terlalu besar, terlalu berat, itu harus kembali lagi ke individualnya. Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit masuk ke materi ya, secara modul FBX itu tidak ada goals yang terlalu individual terlalu common, dalam artian kemampuan grup, gitu kemampuan grup ya. Tidak seperti itu. Targetednya sangat personal. Karena setiap individu mempunyai kapasitas kemampuannya berbeda-beda ya. Dan daya tubuh yang berbeda-beda, tentunya usia, gender, latar belakang, kebiasaan hidup ya. Dalam artian gaya hidup itu kan beda-beda, nggak bisa disamaratakan. Jadi ada basic hitungan dalam artian repetisi 5 kali, 10 kali atau 15 kali, tapi lebih seringnya lebih ke personal. Gitu. Targetnya jadi berapa kira-kira yang dimampu itu ya? Ya, gitu. Jadi tidak mutlak bahwa setiap orang harus 10 semuanya, karena tidak semua orang mampu. Ya, mungkin gitu. bisa aja kayak lu cuman 10 gitu kan, gue cuman 5 gitu kan. Betul. Beda ya seperti itu. Karena itu tadi latar belakang yang dititik beratkannya adalah di latar belakang setiap individu tadi. Iya, terus gini, kalau misalnya ada kan kayak kita nih umur tuur gitunya udah nutuk gitu kan ya. Betul. Tambah lagi dengan berat badan kita yang udah membesar, dengan berat badan yang sebesar ini juga itu kan berarti perbedaan latihan dengan usia yang anak-anak umur ya di bawah 30 gitu kan. Beda ya ininya. Beda itu adalah dalam artian treatmentnya ya yang berbeda ya, perlakuannya. Saya sebagai coach, sebagai instruktur, ini ada dua hal yang berbeda ya antara instruktur dengan coach ya. Saya jelaskan dulu, kalau secara coach, saya akan mendampingi setiap partisipan sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian tadi usia, ada keterbatasan, misalnya saya ada hipertensi, saya ada masalah kardio dalam artian jantung gitu ya. Nah, di situ tuntutannya kita sebagai coach adalah bagaimana kita membuat mereka tetap sehat, tapi dengan bimbingan
sehingga mereka bisa tetap get through the process till end dan they get the benefit gitu. Gitu. Jadi istilahnya saya akan memberi satu optional movement untuk certain condition dari setiap individu. Gitu. Jadi langsung tertarik gak sih lo? Gue pengen nyobain ya. Karena kan itu pasti disesuaikan dengan kita masing-masing lah. Jadi nggak terlalu dipaksakan gitu. Betul. Dan gerakan juga menyesuaikan. Kalau misalnya gue ada cedera di mana itu pasti kan Iya, menyesuaikan. Apalagi kan Betul kayak misalnya sekali. kayak gue tuh ada HNP gitu kan. Iya, Nah betul. itu masalah kita ya. Iya. Terus Betul kenapa sekali. lo nggak terusin sama dia? Iya karena itu tadi lah ya. Ini udah telepon berapa kali. Buru udah gitu. Terus pernah tau gak sih gue tuh telat. Terus aduh udah telat gitu. Ditungguan. Itu semua murid harus nungguin gue. Bayangin coba. Itu coach itu begini soalnya. Nggak, coach ini sih begitu galaknya. Begitu gak ada hasil nanti saya deg-degan. Itu waktu pas lagi badan kamu Masih kurus aduh, hai. itu lagi sama dia. Sama dia. Lepas dari dia begini. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya karena ini kembali ke modulnya ya. Olahraga fat burn extreme itu tidak bisa dilakukan di tengah-tengah. Karena ada proses di mana untuk masuk ke main course itu kita harus menaikkan dulu heart rate. Tapi kalau misalnya tanpa pemanasan, langsung tiba-tiba in the middle of the process join, itu bisa bermasalah dengan heart rate. Gitu. Istilahnya bisa menjadi pusing kah, kelayangan ya. Kemudian detak jantungnya tidak berirama dengan gerak tubuh. Sehingga efeknya mungkin tidak bisa dirasakan langsung tapi bisa menjadi long term effect gitu ya. Istilahnya jadi mual-mual, lebih parah itu ada mungkin bisa muntah gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang namanya olahraga itu pasti untuk kesehatan ya, untuk menyehatkan fisik gitu. Kalau sedikit cerita, saya itu sama dengan Bu Anti. Ibu atau kakak? Teteh kalau di sini mah. Akang teteh. Teteh siap ya. Sama Teh Anti itu sama-sama punya HNP. Kalau saya mungkin jelasin dulu dong HNP itu apa? HNP itu singkatan dari hernia nucleus pulposus. Jadi ada pelepasan bagian dari buku tulang belakang. Ya. Pelepasannya itu bisa ke dalam, bisa keluar. Jadi di antara buku-buku tulang belakang itu suka ada ganjalannya seperti engsel pintu. Nah itu terganggu karena mungkin latar belakang aktivitas ya, misalnya dari hanya duduk saja, kemudian tidur saja, atau pernah jatuh sebelumnya. Kebetulan kalau saya mungkin karena pernah ada kecelakaan sebelumnya, itu ya tertahan oleh seat belt. Jadi agak sedikit bermasalah, tapi tidak langsung ya. Jadi nah itu jadi ada aktivitas yang tidak bisa digerakkan. Betul. Jadi harus berhati-hati supaya itu nggak kumat lah gitu. 5 tahun setelah kejadian itu saya mendapatkan satu kejadian di mana saya menjadi tidak bisa berjalan ya itu gitu yang ya. terjadi. Kan efeknya itu setelah sekian lama gitu loh. Gue juga nggak saat itu langsung kena sekian lama tiba-tiba blek nggak bisa bangun sama sekali gitu kayak yang orang lumpuh gitu. Betul. Dan itu jadi ada tapi nggak apa-apa melakukan kayak si FBX ya itu makanya ini. Kenapa lebih cocok Apa karena dia ada pemilihan-pemilihan yang cocok buat badan kita. Ya. Sebenarnya pada awalnya sih gini, master trainer saya itu Mas Michael Roni ya, gitu. Dia agak sedikit worry dengan latar belakang fisik saya. Jadi, wah saya nggak berani. Mas Michael tuh mengatakan bahwa ini high risk. Karena memang di FBX itu secara umum dijelaskan ada gerakannya yang high impact. Nah, karena Mas Michael ini sebenarnya basicnya adalah professional athlete, jadi dia tahu kondisi anatomi badan, otot-ototnya seperti apa yang harus dipakai. Menurut dia itu tidak not good recommend buat saya yang punya latar belakang HNP. Apalagi saya pernah tidak bisa berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama ya. Hampir setahun lebih saya tidak bisa berjalan dengan baik lah intinya gitu ya. Tidur terus gitu Nah, permasalahannya adalah karena aktivitasnya zero, no activity, berat badan saya berkembang menjadi sekitar 80-an. Lebih dari 48 kilo saya naik ke 85-an. Buset. Dari yang celananya nomornya 26, 25 langsung ke 34, 36. Dan
Ini pun sebenarnya ada permintaan dari, bukan permintaan ya, memang seharusnya menurut pihak dokter syaraf yang menangani saya, yaitu dokter Regi Panggabean, you have to concern about your weight. Karena apa? Karena tulang belakang kamu sudah tidak kuat untuk menopang beban badan kamu gitu. Jadi harus mengurangi lingkar perut. Gitu. Permasalahannya di situ. Kalau kondisinya saat itu saya umur sekitar 30-an akhir gitu ya. Kalau pada saat itu umur 30, berat badan dengan kondisi seperti itu tetap dipertahankan, mungkin di umur 50 lutut saya udah parah. Tidak bisa menopang sama sekali, dalam artian bisa ada kropos, bisa ada, walaupun kita tidak ada basic osteo mungkin ya, tapi itu bisa ada pergesekan karena beban yang terlalu berat dalam rentang waktu sekian tahun. Tanpa sadar tuh sebenarnya kan kita sakit nih ya, tapi kita tahan gitu. Jadi itu yang bikin ini kan. Betul gitu. Nah, itu menjadi beban yang menumpuk, itu bisa istilahnya umur 50 atau 60 saya udah nggak bisa jalan lututnya dalam artian. Jadi untuk investasi jangka panjang, saya harus mengurangi lingkar perut saya. Berarti diproses diet dulu ya? Proses diet waktu itu, tapi diet itu tetap harus diimbangin dengan olah fisik olah fisik. Diet, saya melakukan diet tapi tidak signifikan ya, dalam artian nggak turun banyak. Saya dalam rentang waktu 3 bulan waktu itu pola makan no salt, no sugar, no fat, no oil, dikurangi itu semua. Tanpa itu semua jadi makanannya rebusan banyaknya ya. Tapi tidak menghilangkan komposisi, tetap ada karbohidrat, tetap ada protein kayak gitu ya, karena butuh gitu ya. Dalam 3 bulan itu nggak terlalu signifikan. Akhirnya saya awalnya ikut freeletics, kemudian meningkat ikut FBX. Di situ cut loss-nya banyak sekali. Dari 85 saya bisa turun sampai 68 ya. Oke. Kalau gitu. Misalnya dari si fat loss itu berarti si FBX ini ya yang paling banyak membakar berarti. Betul. Kan? Berapa lama kira-kira harus nurunin berat badan itu? Kalau untuk durasinya modul workout ini tuh hanya 20 menit main course-nya. Hanya 20 menit. Maksudnya berapa lama? Berapa tahun? Saya kurang bisa lebih sampai kurus banget lagi. Kalau saya karena latihannya, istilahnya gini, setelah saya ngambil license sertifikat, saya kan tidak perlu ikut kelas, jadi saya bisa latihan tiap hari secara sendiri. Sehari bisa 2 kali, 3 kali, itu suka-suka saya. Jadi saya durasinya mungkin kurang lebih 2 bulanan lebih ya waktu itu ya, turunnya cepet ya. Gitu ya. Nggak bener deh. Jadi gini, kan kalau kita udah ikut FBX, kita udah tahu basicnya, udah tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Di rumah mau malam mau siang itu bisa dilakuin, bisa ngerjain sendiri gitu. Memang terkadang kita itu kalau nggak ada temen itu malas ya kan. Gitu. Gue jadi kepo karena gue nggak tahu ya FBX itu seperti apa gitu gerakannya. Apakah sama seperti gimana ya gerakan-gerakan yang sama, ada squat jump, ada jumping jack, ada push up, ada sit up. Tapi cuma 20 menit itu. Iya, 20 menit. Betul. Memang. 20 menit. 20 menit. Anda tahu nggak kopiosnya? Iya, gue gila. 20 menit gitu kan, tapi dengan proses 2 bulan bisa. Iya. Gue diapain itu gitu. Karena basicnya ini kalau secara global, secara umum ya dalam dunia olahraga disebutnya HIIT, a high intensity training gitu. Ya, jadi dalam durasi 20 menit itu no rest, tanpa istirahat, gitu. Dan speednya cepat. Untuk mencapai bukan sebenarnya cepat ya, tapi untuk mencapai, karena setiap orang beda-beda goalsnya. Tadi seperti saya bilang ya, ada yang mau 15, ada yang mau 5. Jadi dalam rentang waktu sekian menit, sekian detik, orang pengen repetisinya banyak ya mangga. Silahkan repeat sebanyak-banyaknya. Jadi that's why menjadi seolah-olah waktunya mepet. Ya, gitu. Dikasih diudak-udak teh gitu kan. Betul. Gitu. Dan memang saya sebagai coach dan instructor di sini tentunya memotivasi workout group saya ya. Jadi istilahnya rada riweuh lah gitu. Ayo cepet. Kayak gitu deh, gitu. Cepet karena itu untuk memotivasi sebenarnya ya. Karena dan ini ya, kalau kayak FBX itu pada saat kamu udah mulai capek, kamu tinggal menurunkan ibaratnya si speednya, tapi tidak berhenti. Kamu harus menurunkan speednya gitu.
Tuh, kan cuma 20 menit gitu loh. Dan tidak boleh langsung berhenti juga. Kalau misalnya during proses kemudian ngerasa capek kemudian langsung suddenly stop gitu, itu tidak disarankan. Jadi harus sedikit nurunin dulu ya. Jadi goyang-goyang badannya, tangannya, kakinya gitu supaya tidak langsung kaget karena heart rate-nya sedang tinggi gitu. Kenapa disebut ekstrim? Itu bukan prosesnya yang disebut ekstrim, tapi adalah efek yang ditimbulkannya. Jadi selama 2 kali 24 jam badan itu akan burning terus dan fast digest. Oh gitu. Iya. Prosesnya tuh jadi berlanjut Iya, gitu jadi ya. kalau- Pembakaran di badan Kalau kita habis terus latihan berlanjut. gitu terus tidur gitu, lu tuh keringetan. Iya, Oh iya. Iya, itu itu. keringetan. Jadi kita menstimulat. Gue Jadi jadi si ini. lu kenapa ini baru kali ini ngasih tahu gue gitu. Iya itu kan mana wae kesal itu mah Nah, tengajakan gitu. Sengaja kan? Kalau Gue yang geli sorangan. Cong, ayo orang dahar didinya. Cong, orang ngopi didinya. Asa dahar jeung dah. Harus diajakan teh. Kan badan Karena beliau sudah tahu rumusannya. Rumusannya dan bagaimana kejanganan itu. Nggak, tapi benar sih. Tapi itu yang kayak tadi punya HNP itu memang harus memanage di mana lu harus tahu maksimal Iya. weight lu harus di mana gitu Iya. kan ya. Kayak gue saat ini gue ngerasa bener-bener udah paling tinggi yang tidak pernah gue sampai segininya ya. Dan itu gue ngerasa lutut mulai sakit, Iya. mulai lagi kayak yang nggak bisa nopang. Kadang-kadang kalau Iya. turun tangga terutama kan ya, Iya. kayak yang nggak kenopang kaki gitu loh. Itu Mana sebabnya. wae sakit tuh geus ngarasa komo aing. Asal lieur. Asa sedih aku tuh ya kan. Iya. Asa sedih. Gimana coba ceritanya? Nah, sekarang apa namanya? Kayak proses-prosesnya itu kan kita udah bahas nih ya kan. Nah, itu efektifnya lebih baik untuk dalam seminggu berapa kali sih dilakuinnya gitu. Oke. Itu kembali lagi ke targetnya ya sebenarnya ya. Tapi kalau secara umum ya tadi berdasarkan latar belakang usia, latar belakang kegiatan apapun cukup 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Jadi dalam rentang waktu misalnya 3 hari sekali lah. Oke. Ya, nggak boleh tiap hari. Tapi kalau misalnya memang secara fisik sudah terbiasa olahraga, sudah sering melakukan aktivitas istilahnya olahraga yang lain gitu ya. Itu bisa menaikkan sendiri badannya gitu, dalam artian besok mau latihan lagi atau nggak 2 hari lagi mau latihan lagi, fine, asal sudah bisa mengatur tadi teknik bernafas ya, karena itu yang penting ya. Perbedaannya adalah high intensity itu dalam proses how we breathe gitu ya. Pernafasan, teknik pernafasan itu yang menunjang 100% menunjang. Kenapa? Karena pada saat kita mengolah badan kita untuk menjadi satu mesin yang sifatnya bukan reguler, dalam artian kapasitasnya ditingkatkan menjadi lebih cepat secara aktivitas, berbeda pada saat kita aktivitas seperti ini ya. Olahraga apapun itu kan pasti menaikkan heart rate ya. Gitu. Kita ngimbanginya seperti apa? Dengan pernafasan. Kenapa? Karena pada saat jantung terpacu dari kondisi normal, dia butuh oksigen, ya, butuh oksigen sehingga kita wajib atau secara autopilot badan kita akan menarik oksigen lebih cepat, gitu. Nah, seringkali orang yang tidak terbiasa melakukan aktivitas olahraga mungkin akan bernafas secara umum saja ya, biasa-biasa saja. Nah, itu ada tekniknya. Jadi misalnya kita ngambil nafas gimana supaya paru-paru kita bisa mengembang, menyimpan udara, kapasitasnya lebih banyak. Dan nggak gampang capek lah ibaratnya. Betul, gitu kan. gitu. Karena kalau misalnya aku pernah baca juga kemarin dengan bernafas yang benar gitu ya, cara menghirup dan membuangnya benar. Betul. Itu kayak bisa lebih mengurangi lemak kita di dalam tubuh. Ya. Kayak membakar. Aku bilang, "Hah? Dengan nafas aja bisa membakar lemak?" Gitu. Bisa. Betul. Bilang gimana caranya? Apalagi ditambah dengan kegiatan-gerakan itu. Betul gitu. Jadi yang berbeda di sini yang signifikan adalah dalam teknik pernafasannya adalah kalau di yoga kita tarik buang lewat hidung. Atau enggak lebih seringnya gini. Kalau di yoga itu tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik nafas, perutnya kempes. Buang nafas, perut kembung. Ya. Kalau di kalau di olahraga ini tarik nafas perutnya kembung.
Kok tarik nafas. Buang nafas, perut kecil, perut kempes. Gitu. Dan kita melatih kontraksi otot rusuk, otot dada ya, sehingga pada saat kita ambil nafas ya, diusahakan si rusuknya ikut mengembang. Iya, makin naik kan? Iya, ikut mengembang. Jadi kita bisa punya cadangan oksigen yang cukup banyak. Nah, dengan cadangan oksigen yang banyak itu bisa memompa sirkulasi darah lebih cepat ke jantung, sehingga bisa membantu proses kinerja jantung. Tapi kalau darah terlambat dipompa, oksigennya terlambat disalurkan, itu tidak terjadi ketidakseimbangan sehingga bisa pingsan, bisa pusing, bisa kolaps ya, bisa ya hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak baik ya. Gitu. Nah terus gini, kalau apa namanya di FBX itu kan dia lebih membawa badan sendiri itu ya. Tapi kan ada lagi tuh yang kayak pakai apa tuh lu yang pakai ban di bluk gitu-gitu kayak gitu. Kalau di-combine dengan itu sebenarnya sih ini satu modul yang berbeda ya. Karena memang kita focusingnya adalah ke beban badan kita sendiri gitu. Jadi nanti itu akan ketemu titik idealnya dengan tinggi, umur, bone capacity, bone structure, itu akan menemukan titik idealnya. Yang kecil akan menyeimbangkan. Jadi kebutuhannya otot ini nggak ada, jadi akan ngebentuk. Jadi akan ketemu titik tengahnya. Dari yang besar akan mengecil, yang kecil akan membesar, membentuk. Idealnya sih seperti itu. Nah, keringat yang dihasilkan itulah yang karena proses burning itu membantu proses sekresi. Jadi fatnya itu setelah terbakar dianolikan seperti itu ya, akan keluar lewat keringat selama 2 kali 24 jam tadi. Dan disebut ekstrim berikutnya adalah karena dalam rentang waktu 2 kali 24 jam tuh kalau kata orang Sunda apa ya? Seul. Jadi kita malas makan. Oh gitu. Iya, terus kalau yang orang-orang yang gue tahu gitu, terutama dia juga ya, ya kalau dia mah ditanya sebagai gitu kan, itu tuh perut tuh paling cepet banget ya. Iya. Paling cepet banget perut itu turun. Coba kasih, nyusutnya coba betul. Kasih sedikit bocoran nanti habis. Enggak. Kayaknya gini, kayaknya mendingan gini. Nanti kita dongeng alumni ya, ngadain acara gitu kan. Ngadain acara instrukturnya desa gitu ya kan. Mangga di sini. Karena kan kalau di sini tuh di hari Sabtu Minggu gitu, pagi-pagi itu kemarin si Indri waktu itu ada yang bootcamp gitu. Nah, sekarang bisa jadi nih FBX ya kan. Kalau di luar atau harus di dalam ruangan? Sebenarnya lebih ideal outdoor karena sirkulasi udara lebih sehat. Oh ya udah, tidak di ruangan ya kan? ber-AC. Bener. Boleh kan kita ngadain gitu. Kalau beliaunya lagi kosong, di mana kelasnya itu banyak gitu. Nah sekarang di mana sih yang Opik yang benar-benar stay di situ? Kalau memang ngajar di situ, mau kita ikutan kalau coba. Kalau jadwal reguler itu setiap hari, karena kebetulan saya mempunyai 2 license, yang satu Strong Nation, yang pertama saya ambil itu adalah Fat Burn Extreme, kedua saya ngambil Strong Nation. Sedikit membahas, Strong Nation itu kurang lebih sama kayak seperti FBX, tapi dia durasinya 1 jam lebih lama. Tapi setiap perpindahan gerakan, session ada istirahatnya. Gitu. Bedanya di situ. Nanti belajar FBX dulu baru lo ke Strong Nation. Pemikiran Strong Nation ya. Kalau hari Senin saya Senin sore jam 19 ya. Senin malam itu di Tweak Jalan Bengawan. Hari Selasa pagi saya di Cornergy Studio di Jalan Merdeka. Di atasnya Seruni Merdeka Foto. Di lantai 4 itu ada studio olahraga. Kemudian sorenya saya di Refitness Hardcore Jalan Cihapit. Hari Rabu saya rest day. Hari Kamis pagi saya di Refitness Hardcore jam 7.30 pagi. Sore jam 5 di Grand Fitness Pasar Kaliki, jam 6:30 jam 7 di Amora Studio. Padat ya. Amora Studio Taman Sari juga. Hari Jumat mungkin lebih ke private ya sebenarnya. Hari Jumat, Sabtu, Minggu lebih private. Nah, ini ada yang spesial. Hari Minggu itu saya biasa private menangani satu family ya. Kebetulan beliau adalah guru besar dari SBM, gitu ya, dan istrinya juga dosen di ITB seni rupa. Usianya udah di atas 60, gitu ya. Tapi beliau tidak hanya suka FBX.
Jadi tidak mau olahraga yang lain, maunya FBX gitu. Kadang-kadang bersama putra dan cucunya juga barengan. Itu private Jadi ya. bisa ya untuk Bisa, private juga private ya. bisa. Bisa. Jadi Tinggal kita nanti kita kumpulin sesuaikan. teman-teman Iya. gitu kan Iya. ya, bisa. Bisa gitu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih Kayaknya habis banyak ini loh enggak, habis untuk ini kita undangan Sami-Sami. Bilau ini kan ya. Undangannya itu bisa banyak. Habis ini udah FBX, udah gitu terus tadi apa tadi Strong Nation. Iya. Selesai Strong Nation kalau kita mau bahas-bahas tentang konsultan tentang Fashion. perhukum-hukuman Berhubungan bisa, gitu. fashion bisa. Iya. Ini Bapak ini multitasking. Banget. Ini Bapak ini sebagai konsultan saya, ya kan? Konsultan segalanya. Siap, Oke, mangga Opik hatur Nur nuhun. pisan. Sami-sami Terima hatur kasih. nuhun. Moga tambah Teteh-teteh sukses. sadayana. Oke. Sukses buat Bye-bye. alumni BPI. Jangan Thank lupa tolong kasih bocoran, saya mau memperagakan supaya perutnya ramping.